Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ilmu tafsir terdiri atas 3 anggota, yaitu yang pertama Ferdi Budi Pratama dengan NIM 11040 120 108 dan Sultan Fadilah Ardiansyah dengan NIM 11020 120 088 dan saya sendiri Dion Sirwan Ananda dengan NIM 11040 120 105. Al-Quran adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Ia sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang isinya Syahru Ramadan alladina unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahru falyasumhu wa man kana mariyadan aw ala safari fa iddatu min ayyami ahwar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru wallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya beberapa hari yang ditentukan ialah Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberi kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran adalah sebuah perisai untuk umat manusia. Ia sendiri bahkan memiliki julukan Al-Furqan, Al-Bayan, serta bagian julukan lain dalam ayat-ayat lain. Al-Quran bukanlah wahyu yang diturunkan dalam masyarakat yang nirsejarah dan kosong budaya. Ia diwahyukan dalam konteks historisitas dan kebudayaan tertentu, sehingga pantas apabila setiap dekade muncul studi Al-Quran dalam variasi kecenderungan dan substansinya. Studi Al-Quran menguat bukan saja di negara-negara berpenduduk muslim, namun juga di barat. Studi Al-Quran kebanyakan lebih ditekankan pada kajian produk tafsir daripada metodologi tafsir. Upaya menafsirkan Al-Quran sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Predikat Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk dan rahmatan atau rahmat bagi manusia membuka kemungkinan yang luas bagi penafsiran terhadapnya. Susunan Al-Quran yang tidak sistematis juga merupakan alasan tersendiri mengapa penafsiran serta panggilan terhadap makna ayat-ayatnya justru menjadi tugas umat yang tidak pernah berakhir. Sebagai kerangka kontrol normatif maupun metodologis, ada prinsip-prinsip dasar yang penting diperhatikan dalam penafsiran Al-Quran terhadap Al-Quran. Dalam posisinya sebagai kontrol normatif, prinsip-prinsip tersebut sebagai rambu agar substansi tafsir bernilai representatif bagi kandungan Al-Quran. Sedangkan kandungan sebagai kontrol metodologis, tafsir menjelaskan asas-asas prosedur kerja, metode maupun pendekatannya.
Sejarah telah menyajikan ke hadapan kita perkembangan tafsir Al-Quran yang digelarkan oleh ahlinya dengan metode dan pendekatan yang bermacam-macam. Surat Al-Furqan ayat 33 yang isinya wala ya'tunaka bisallin illa ji'naka bil haqqi wa ashana tafsira, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Tafsir dalam wacana istilah menurut Abu Hayyan didefinisikan sebagai ilmu membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Dalam format yang lebih sederhana, Al-Zarkasi menekankan definisi tafsir sebagai ilmu untuk memahami Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Takwil secara etimologis berasal dari kata awala yang berarti fassara atau menafsirkan, dan bayyana atau menjelaskan. Atas dasar itu, takwil berarti penafsiran atau al-tafsir dan penjelasan atau al-tabyin tentang apa yang dimaksud oleh perintah kalam. Sebagai pengayaan wawasan, penulis angkat sumbangan Al-Qattan yang menjelaskan bahwa pengertian etimologis takwil adalah memikirkan, memperkirakan, dan menafsirkan. Takwil berasal dari kata awil yang berarti kembali ke asal. Makna takwil menurut golongan salaf adalah esensi atau hakikah, misalnya takwil al-amr atau esensi perbuatan yang diperhatikan, dan takwil al-ikbar atau esensi dari apa yang diberitakan, apa yang benar-benar terjadi. Sementara dalam tradisi mutahirin, arti takwil adalah sampai di manakah akibat yang dimaksud oleh kalam. Perbedaan kedua pandangan ini jelas, tetapi kalau keduanya dimanfaatkan, maka takwil dapat dipahami esensi tentang sesuatu yang ditakwilkan, yaitu dalam esensi itu termuat juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tersebut. Al-Zarkani mengemukakan bahwa tafsir menjelaskan lafal dari aspek riwayah dan takwil dari aspek dirayah. Tafsir menjelaskan makna yang digali dari topik ibarat, sedangkan takwil menjelaskan makna dengan metode isyarat. Ada dua hal yang penting dicatat kaitannya dengan tafsir dalam perspektif Al-Quran, yaitu yang pertama, tafsir merupakan instrumen untuk memahami Al-Quran secara lebih mudah dan sistematis, dan yang kedua, tafsir adalah pelita yang mengungkap hukum-hukum atau fikih, rahasia kandungan makna, unsur-unsur dan historis Al-Quran. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan lil qaumi yu'minun.
Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat An-Nahl ayat 64. Walladzina anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa awharu mutasabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygu fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha al-fitnati wal tigha ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru ilal ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain atau ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 7. Mengenai pengertian takwil dalam perspektif Al-Quran, dalam penjelasan Khalid Abdul Ar-Rahman Al-Aq terpancar melalui surat-surat Al-Nahl ayat 16, ayat 44 dan 64. Pada kedua ayat surat An-Nahl, kata tabyin bentuk masdar dari tubayyin berafiliasi pada makna takwil. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW tidak dapat diketahui takwilnya kecuali dengan tabyinnya mengenai semua pemahaman, ragam perintah, wajib, sunnah, petunjuk, aneka larangan, pemenuhan hak dan batas-batasnya, dan sebagainya. Mengenai pengertian takwil dalam perspektif Al-Quran, dalam penjelasan Khalid Abdul Ar-Rahman Al-Aq terpancar melalui surat-surat An-Nahl ayat 16, ayat 44 dan ayat 64. Pada kedua ayat surat An-Nahl, kata tabyin berbentuk masdar dari tubayyin berafiliasi pada makna takwil. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak dapat diketahui takwilnya kecuali dengan tabyinnya mengenai semua pemahaman, ragam perintah, wajib, sunnah, petunjuk, aneka larangan, pemenuhan hak dan batas-batasannya, dan sebagainya. Takwil dapat berarti penafsiran dan penentuan. Surat Ali Imran ayat 7. Akibat dan tempat kembali. Surat Al-Nisa ayat 59. Kevariasian makna takwil yang dikemukakan oleh Hayyan tersebut dapat dipakai sebagai standar alternatif untuk memahami ayat-ayat lain apabila substansinya sama dengan ayat-ayat yang disebutkannya, termasuk di dalamnya sebab-sebab yang meliputi hal-hal dalam substansi tersebut. Urgensi tafsir terkait dengan kedudukan, sistem, tujuan, serta keutamaannya juga kaitannya dengan kompetensi praktis, religius maupun pragmatis. Kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai kunci representatif untuk membuka tabir rahasia makna Al-Quran.
Berikut perbandingan masukan dua ahli ulum Al-Quran. Pertama, menurut Al-Sabuni, tafsir merupakan kunci untuk membuka gudang simpanan yang terhimpun dalam Al-Quran. Tanpa tafsir, orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapat mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting, karena tanpa tafsir tentu tidak akan diperoleh pemahaman yang tepat terhadap berbagai ayat Al-Quran. Kedua, dengan kalimat yang sedemikian romantis, Al-Suyuti mengatakan urgensi tafsir. Tabel variasi pandangan tentang urgensi tafsir antara Al-Sabuni dan Al-Suyuti. Yang pertama, kedudukan dan keutamaan dari Al-Sabuni sebagai kunci untuk membuka gudang simpanan Al-Quran, sedangkan menurut Al-Suyuti sebagai ilmu yang paling mulia karena objek dan tujuannya. Yang kedua, tujuan aspek tafsir. Menurut Al-Sabuni mendapatkan mutiara dan permata dalam Al-Quran, sedangkan Al-Suyuti untuk media untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, tekanan urgensi aspek tafsir. Menurut Al-Sabuni, diperolehnya pemahaman yang tepat terhadap Al-Quran, sedangkan menurut Al-Suyuti, kebutuhan mendesak akan kesempurnaan hal-hal dunia dan agama. Menurut para ahli, diantaranya adalah Surut Al-Mufassir dalam Al-Qatan 329-331, Al-Aq 186-187, lalu Adab Al-Mufassir dalam Al-Qatan 331-332, dan Ummahat Ma'akhid Al-Tafsir dalam Al-Hanasi 168-169. Penulis berikhtiar untuk menyajikan prinsip-prinsip dasar tafsir dengan mengklasifikasinya ke dalam 4 bagian. Yang pertama, aspek metodologis atau prosedur, dengan menafsirkan lebih dulu Al-Quran dengan Al-Quran, lalu mencari penafsiran dari Al-Sunnah, lalu meninjau pendapat para sahabat, dan memeriksa pendapat tabi'in. Yang kedua, ilmu-ilmu yang diperlukan. Yang pertama, bahasa, lalu nahwu, tafsir, tasrif, istighraq, ma'ani, bayan, ba'di, qiraah, usul al-din, usul al-fiqh, asbab al-nuzul, nasik mansuk, fikih, hadis, penafsiran lafal mujmal dan muhmam. Yang terakhir, mauhibah. Yang ketiga, kriteria atau kualifikasi personalitas. Berakidah yang benar, lalu bersih dari hawa nafsu, berpengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya, berpengetahuan bahasa, berpengetahuan pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, lalu berkemampuan pemahaman yang cermat. Dan yang keempat, etika. Pertama, berniat baik dan bertujuan benar, berakhlak baik, taat dan beramal, berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, tawaduk, berjiwa mulia, vokal dalam menyampaikan kebenaran, berpenampilan baik, bersikap tenang dan mantap, mendahulukan orang lain yang lebih utama daripada dirinya, dan yang terakhir, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Tafsir Rasul, sahabat, dan tabi'in. Tafsir Rasul. Rasulullah adalah orang pertama yang menguraikan isi Al-Quran dan menjelaskannya kepada umatnya. Pada masa ini, tidak seorang pun dari para sahabat yang berani menafsirkan Al-Quran, karena beliau berada di tengah-tengah mereka. Lebih tepat digunakan istilah amanat dalam pandangan penulis daripada beban berat bagi Nabi untuk menjelaskan kandungan Al-Quran kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu para sahabat. Beliau menunaikan amanat itu lebih merupakan konsekuensi historis sesuai dengan karakter pesan normatif maupun universal Al-Quran itu sendiri. Tafsir sahabat. Di kalangan para sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir yang luas pengetahuannya ada 10 orang. Di antaranya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan Ali adalah orang yang sering disebut daripada ketiga khalifah lainnya. Sementara yang paling tepat bergelar ahli tafsir adalah Abdullah bin Abbas, sedangkan Nabi sendiri menyaksikan kedalaman ilmunya. Cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran berpegang teguh pada yang pertama Al-Quran, kedua penjelasan Nabi, dan yang ketiga pemahaman dan ijtihad.
Sedangkan pendekatan penafsiran adalah bi al-mahtur. Tafsir sahabat diterima baik oleh para ulama dari kaum tabi'in. Di berbagai daerah Islam, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa tafsir sahabat mempunyai status murfu apabila berkenaan dengan asbabul nuzul dan semua hal yang tidak mungkin dimasuki rai. Tafsir tabi'in. Cara yang ditempuh oleh penafsir tabi'in adalah berpegang pada yang pertama Al-Quran, yang kedua keterangan dari para sahabat yang bersumber dari Rasulullah, yang ketiga penafsiran para sahabat sendiri, lalu keterangan dari ahli kitab yang bersumber dari kitab mereka, dan yang terakhir ijtihad. Macam-macam tafsir. Secara klasik, metode tafsir dibedakan ke dalam dua bagian besar, yaitu tafsir bi'al-riwayah dan tafsir bi'al-dirayah. Dari paduan kedua metode itu, lalu muncul 4 metode, yakni yang pertama tafsir tahlili. Tafsir tahlili mengkaji Al-Quran dari segala aspek dan maknanya. Tafsir ini membuat beberapa macam, yakni tafsir bi'al-ma'tur, tafsir bi'al-rai, tafsir sufi, tafsir isari, tafsir fiqih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir abdi, dan tafsir isra'ilayat. Yang kedua, tafsir ijmali. Tafsir ijmali menafsirkan Al-Quran dengan singkat dan global, yang ditafsirkan sesuai urutan mushaf dari ayat ke ayat, dari surat ke surat berikutnya. Yang ketiga, tafsir muqaron. Tafsir muqaron adalah metode tafsir dengan mengambil sejumlah ayat, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir yang metode dan kecenderungannya berbeda-beda, dan mengkomparasikannya, kemudian menjelaskan kecenderungan legitimasi kemazhabannya masing-masing. Dan yang keempat, tafsir ma'dui. Tafsir ma'dui atau tematik ialah metode tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara mengenai masalah atau tema tertentu, serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan tertentu.